Ada seorang ulama namanya Syekh Majid Al-Qurdi. Beliau itu termasuk murid daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Termasuk daripada faedah hikmahnya diam, beliau menyebutkan ada 6 perkara. Yang pertama, ibadatun bi ghairi ta'ab. Kula lanjenengan kalau mau ibadah biasanya lah capek, baca Quran capek, puasa capek, sholat capek. Tapi kalau diem kan nggak ngapa-ngapain, nggak baca Quran, nggak zikir, nggak sholat. Sholat kalau diem nggak sama lah hadirin. Kan kula lanjenengan harus membaca Fatihah. Puasa ya harus nahan makan minum. Tapi kalau diem, kata beliau, diem adalah ibadah bi ghairi ta'ab. Diem tok, tapi ditulis ibadah oleh Allah Ta'ala. Nggak nyakitin orang dan yang lain-lainnya. Yang kedua, wahisnun min ghairi sur. Benteng tanpa adanya pagar, tanpa ada daripada tembok. Penjagaan tanpa ada tembok. Tanpa harus benteng. Penjagaan yang kuat itu adalah diem. Orang kalau banyak diem itu salahnya dikit, bahkan mungkin orang diem, salahnya apa hati? Hisnun min ghairi sur. Yang ketiga kata beliau, wahaibatun min ghairi sultan. Orang yang banyak diem punya hebah tanpa harus punya jabatan, tanpa harus punya kerajaan. Tapi kalau orang yang sar-sar banyak ngomong itu nggak ada hebahnya. Coba lihat para ulama itu, kalau yang ngomongnya itu kalau taklim, ngomongnya itu kalau nasihat, selain itu diem, memperbanyak diem, itu hebahnya masya Allah. Sekali ngomong mutiara yang keluar. Sebagaimana Rasulullah SAW itu nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong masya Allah. Jadi hadis, jadi hukum. Maka para ulama mengambil daripada itu semuanya. Mereka haibahnya itu ya, lihat para habaib, para kiai itu yang gak banyak ngomong tadi. Datangnya aja itu udah masya Allah, haibahnya dapat. Kemudian wazinatun min ghairi huli. Perhiasan tanpa perhiasan. Ada orang yang untuk menghias dirinya masya Allah pakai kalung, pakai ini, tapi orang yang banyak diem sudah dihias dirinya walaupun tanpa pakai hiasan. Sehingga ada ulama mengatakan as-sukutu zinatun lil alim wasatrun lil jahil. Orang yang banyak diem adalah hiasan bagi orang yang alim dan penutup kebodohannya orang-orang yang bodoh. Banyak diem ya, terutama zaman sekarang. Kemudian warahatun lil katibin. Yang kelima, termasuk hikmahnya orang banyak diem adalah roha lil katibin. Jadi pencatat amal ini hadirin istirahat. Apa mau ditulis? Ditulis ibadah aja sudah, tapi nggak membuat capek mereka. Kalau kita banyak ngomong ditulis ini ghibah, ini namimah, ini bohong, ini capek. Maka kata beliau orang yang banyak diam roha lil katibin. Yang terakhir kata beliau hikmahnya orang yang banyak diam wa ghunyatun anil i'tidar. Nggak butuh kita minta maaf kalau banyak diam. Sampai coba lihat sekarang orang-orang ini, apalagi media sosial, bikin vlog video salah, nanti moro-moro bikin klarifikasi. Oh iya, tadi kemarin saya ngomongnya itu nggak sengaja. Minta maaf, iktidar, alasannya ini nggak sengaja, alasannya kemarin nggak mau nyinggung orang, alasannya ini karena banyak ngomong. Kalau kita diem, mau iktidar buat apa? Alasan apa? Wong kita memang nggak ngomong kok. Mau disalahkan dari apanya? Masa kita pernah disalahkan? Sampean salah, kenapa? Karena nggak ngomong, nggak ada. Ya. Maka 6 hikmah ini disebutkan oleh beliau. Yang pertama, ibadah bi ghairi ta'ab wa hisnun bi ghairi sur, ibadah tanpa capek, penjagaan tanpa harus ada bentengnya, wa haibatun min ghairi sultan, punya haibah tanpa ada kerajaan, tanpa punya posisi, tanpa punya jabatan. Yang keempat, zinatun min ghairi huli, punya perhiasan
punya kecantikan, ketampanan tanpa harus punya perhiasan. Rahatun lil katibin, dan membuat istirahat malaikat pencatat amal. Yang terakhir kata beliau, wa ghunyatun anil iktidar, kita kalau banyak diam, tidak capek-capek, banyak alasan kalau kita salah kaum orang dan yang lainnya.